ngelihat anime fall tahun 2020 kemarin, gue rasa banyak banget anime battle shonen. Pokok intinya mah action pack gitu deh itu musim. Lu punya Bleach yang habis comeback setelah berapa tahun, terus lu ada Chainsaw Man yang katanya adaptasinya itu hype banget tuh, gila. Terus ada juga Mob Psycho 100 season terakhirnya. Tapi entah kenapa yang narik perhatian itu anime makhluk pink kagak jelas yang ini. Gue gak peduli lu suka tentang genre cute girl doing cute thing ini, terutama lu fanbase shonen yang sakit hati karena word twitternya tuh diambil sama makhluk pink ini. Disclaimer, gue juga suka genre battle shonen, tolong jangan hujat gue please, ini bercanda doang. Di sini gue cuma mau ngasih analisis gue secara objektif kenapa ini anime bocah SMA makhluk pink kagak jelas ini tiba-tiba ngetrend, meskipun ya pada saat awal musim kemarin juga kayaknya nggak ada yang tahu apa tiba-tiba jadi naik gitu loh. Anyway, pertama-tama gue mau ngomongin latar belakang sedikit tentang series ini itu apa. Jadi gini, kan Bocce Rock itu adaptasi dari komik. Gue mau jelasin konteks latar belakang dikit tentang tempat terbit aslinya komik Bocce Rock ini. Nah kan gue kagak tahu tentang Bocce Rock itu manganya apa ya, jadi gue cari tahu gitu loh. Jadi ini ada fanpage komunitas Kirara Indonesia Facebook yang gue colong informasinya dari sini. Ya nama fanpage-nya rada edgy sih, tapi kayak ya udahlah ya. Sama ini gue nyolong dikit-dikit dari Wikipedia tentang tempat terbitnya Bocce. Anyway, Bocce Rock itu manga terbitan majalah Manga Time Kirara Max. Punyanya Hongmusha sendiri juga ada majalah Kirara lain. Kayak yang pertama itu Manga Time Kirara, contoh series yang terbit di situ dulu pendahulunya genre yang mirip-mirip sama K-On. Terus Manga Time Kirara Karat. Mungkin salah satu terbitan yang pada tahu itu adalah Blind S. Terus manga terbitan lainnya itu ada Manga Time Kirara Forward, tempat terbitnya Gakko Gurashi, anime happy gitu, hidup di sekolah, bla bla bla. Intinya mah ya manga Bocce itu terbitnya di tempat majalah komik Cute Girl Doing Cute Thing itu. Atau kalau mau bahasa wibunya Moe. Terus ceritanya Bocce itu apa sih? Ya gampangnya ini tuh series anak SMA bikin band bareng, kayak nulis lagunya gimana, composing lagu, ikut kompetisi, manggung di live house lah, publikasi band dan lain-lain. Ya pokoknya intinya kegiatan sehari-hari mereka ngeband itu gimana. Karena ya dasarannya slice of life. Kalau gua mau lucu sih ini anime skena. Selain itu juga, series ini banyak banget referensi ke ranah musik Jepang. Yang paling jelasnya sih Asian Kung Fu Generation, kayak lo lihat aja tuh nama karakternya lah. Dan hampir di tiap chapter baru komiknya itu ada ilustrasi yang mereferensikan MV atau album dari band Jepang. Anyway, kan gue mau jelasin sedikit juga nih tentang apa komiknya Bocce. Komiknya Bocce itu kan Yonkoma, jadi maksudnya Yonkoma itu apa sih? Gampangnya Yonkoma itu ya komik 4 panel gitu. Jadi panel pertama itu kayak fondasi cerita, dasarnya apa, terus panel 2 itu kayak pengembangan cerita, terus panel 3 itu klimaks, dan panel 4 ya konklusi gitu. Lo bisa bilang ini kayak pantun 4 bait, tapi ini komik 4 panel. Analoginya jelek. Jadi ya format komiknya itu simple. Emang cuma 4 panel. 2 panel pertama itu kayak ngasih dasaran cerita, 2 panel terakhir itu kayak ngasih punchline ya. Tapi gini, ini kan komiknya formatnya 4 panel doang. Terus di animenya kenapa bisa segila itu? Makanya gue mau jelasin poin gue berikutnya, yaitu tentang tahap produksi animenya. Di tahap produksi ini banyak banget yang perlu gue cover. Jadi ini ada terjemahan artikel wawancara kayak semacam main staff-nya gitu. Main staff itu namanya siapa aja? Direkturnya Keiichi Rosa, itu karakter desainer Kerorira, dan animation produsernya ada Shota Umehara. Kalau mau baca artikel lengkapnya gue taruh di deskripsi, sebuah referensi yang gue pakai di deskripsi lah. Anyway, poin pertama yang mau gue bahas di tahap produksi itu adalah tahap praproduksi dulu. Pendeknya gini nih, pas tahap praproduksi, manga favorit dari Kerorira karakter desainer itu ya Bocce Rock. Dia tuh semacam ngebet kalau misalnya ini Bocce Rock jadi anime, gue mau ngerjain gitu, gue mau ikut kerjain. Jadi dia tuh kayak pitching sana sini gitu, gue mau ngerjain Bocce Rock kalau jadi anime siapa gitu loh. Nah akhirnya nih ketemu si Shota Umehara gitu loh pas pameran Illustrator 2019. Ini kayak ceritanya lagi basa-basi gitu lah, kenalan atau apa gitu loh. Kasarannya kayak gini sih simpelnya. Manga favorit gue nih Bocce Rock nih, cewek-cewek lucu anak SMA ngeband gitu dah. Lo kabarin gue dong kalau mau bikin anime Bocce nih, gue mau join. Ntar dah gue tanya dulu deh sama atasan gue di tempat kerja gue. Ini ada komik menarik nih, kayaknya bagus deh kalau dijadiin anime, namanya Bocce Rock. Lah baru aja gue ditanyain orang Aniplex tentang proyek baru. Lo maju deh sama temen lu, coba tanyain gimana. Gue diokein nih atasan gue sama buat Bocce, lu mau join gak? Wah asik dah. Lo kepikiran gak yang jadi direktor sutradara animenya siapa? Kayaknya gue kenal deh ini orang dari zaman debut gue dulu pas ngisi Idol Master Side M deh kayaknya. Kayaknya lu juga bakal suka sih sama dia. Lah iya, gue juga kayaknya kepikiran dia. Lo mau nggak jadi direktor anime? Namanya Bocce Rock. Ya nih, komik favorit gue nih. Lucu dah. Ntar dah, gue pikir dulu. Gue baca komiknya dulu deh. Bang, gue join deh jadi direktur Bocce. Oke. Anyway, poin selanjutnya yang mau gue bacakan kan staffnya tadi udah dapet gitu praproduksinya. Sekarang gue mau bahas dari staff itu ngomongin tentang gaya animasi.
Jadi gini, gaya animasi bisa dibilang daya tarik utama dari Bocchi the Rock sebagai seri slice of life komedi ya, karena tujuan gaya animasi yang dibawakan itu buat memperkuat humor yang dibawakan gitu loh pada anime, kayak ekspresi muka dilebih-lebihkan, jadi mukanya aneh atau rusak. Kali ini juga dikonfirmasi sama pernyataan Keiichiro Saito pada saat adaptasi ekspresi muka yang ada di manga. Prioritas utamanya kalau pengen fokus komedi, ekspresi mukanya itu dibuat seaneh mungkin, dihancur-hancurin di animenya. Kerorira juga bilang kalau buat humor slapstick emang perlu pergerakan yang aneh-aneh yang dilebih-lebihkan gitu. Kalau enggak, humornya bakal hilang. Dia suka banget buat gerakan lucu gitulah, gerakan kacau buat memperkuat komedi gitu. Oh ya, gue nggak tahu ini bisa masuk poin animasi atau enggak, tapi kayaknya bisa deh. Orang yang ngerjain ini anime kayaknya sama-sama gilanya deh. Kayak gini, selain gaya animasi dua dimensi yang aneh itu jadi daya tarik, mereka juga masukin hal di luar animasi dua dimensi yang aneh. Kayak lu tiba-tiba jadi animasi kayak 3D stop motion lah, nge-scan kerupuk lah, dan bagi gue magnum opusnya itu ini. この扱いの差、明日のライブが今から想像できる。 Gue mau pertanyakan kenapa semua staffnya kepikiran kayak gitu aja, sumpah. Nah, kalau buat sisi serius ceritanya bagi gue juga tetap dapat seriusnya, terutama pas bagian sinematografi itu memperkuat scene seriusnya. Karena ini pendapat pribadi gue doang, tapi mainan angle kamera di sinematografi itu aspek favorit gue selain animasinya, karena buat tekanan suasana. Jadi angle-nya unik aja. Anyway, jadi buat gaya animasi intinya mau memperkuat elemen kartun kayak lebih-lebih ekspresi muka dan masukin hal yang aneh-aneh juga, sehingga bagi gue itu kombinasi humor yang sempurna gitu loh resepnya. Tapi juga balance antara mau scene yang serius ataupun mau scene yang ngelawak gitu loh. Anyway, selain itu gue pengen ngomongin di poin produksi lainnya adalah seiyunya. Gue pengen fokus ngomongin tentang main cast-nya, yaitu anggota Kesokuben. Dimulai dari Aoyama Yoshino sebagai Bocchi. Jadi gini, Aki Hamaji itu turun lapangan juga gitu loh pas milih cast gitu loh, pas audisi gitu, buat siapa yang dirasa bakal cocok jadi ngisi karakternya gitu loh. Dan Aoyama Yoshino nih dari wawancara itu dipilih karena bikin Aki Hamaji ketawa gitu loh pas audisi baca line dari komiknya. Jadi oke, orang ini langsung. Buat Mizuno Saku dipilih sebagai Yamada Ryo juga karena Aki Hamaji ngerasa dia yang paling cocok gitu loh pada saat staffnya kesulitan milih siapa buat Yamada Ryo karena kayak permasalahan karakter, gimana sih visi kita gitu. Nah, ini pendapat gue pribadi. Mizuno Saku ini bisa dibilang masih baru di dunia seiyu gitu. Pas gue cek roles-nya di My Anime List di seiyu-seiyu gitu lah. Dan bagi gue rasa anime Bocchi ini bisa jadi kayak semacam membuka kesempatan lainnya buat roles dia ke depannya, jobs lainnya gitu loh. Nah, kalau pendapat pribadi gue tentang seiyunya Bocchi, Aoyama Yoshino, walaupun dibandingin Mizuno Saku tadi dia udah lebih senior, gue ngerasa dia underrated banget gitu loh. Dan jujur gue baru tau dia itu pas jadi Bocchi kemarin, dan gue ngerasa dia benar-benar bagus banget, apalagi pas scene aneh yang ini. Anyway, lanjut ke Susuziro Sayumi sebagai Nijika Ichichi dan Hasegawa Ikumi sebagai Kita Ikuyo. Kedua cara ekstrovert ini ribet itu biar nyari balance karakternya nggak timpang tindih gitu, karena ya mirip-mirip. Buat seiyunya Nijika, gue udah cukup familiar dari kerjaan dia sebelumnya, kayak ngisi Kei Shirogane di Kaguya-sama Love is War, dan Ikumi Hasegawa ya siapa lagi, waifu abadi gua Vladilena dari 86. Anyway, ya seiyunya Kita Ikuyo juga harus bisa nyanyi, jadi dia dinilai juga dari suara nyanyiannya gimana ya. Akhirnya ya dipilih dia. Anyway, lanjut lah kan nyanyi gitu. Jadi karena nyanyi ya udah sekalian gue mau bahas poin gue berikutnya, yaitu tentang musik. Tapi yang pengen gue sorot adalah lagu original Kesokuben yang dipakai buat anime. Karena orang belakang layarnya gue lihat bukan main-main. Ini tab dari Wikipedia, orang belakangnya kayak siapa yang bikin lirik. Gue cuma bisa jelasin siapa yang gue tahu dan siapa yang gue temuin informasinya, karena informasinya dari bahasa Jepang dan gue bahasa Jepang kurang banget, gak bisa gue. Yang pertama yang pengen gue jelasin adalah Haiguchi. Kayaknya lu pada tahu dia dari ending Attack on Titan yang Sekai wa Dango ya, yang itu. Ada juga Zack yang kemungkinan pada lu tahu juga dari lagunya Kunibio, anime aneh. Jadi dari yang gue temui tentang orang belakang layar nyusun lagunya, ya lumayan stack, lumayan gila gitu loh. Selain itu juga Kesokuben cover lagunya Asian Kung Fu Generation yang Rocken Morning Like Falls on You, ya gitu doh. Jadi ini band anime dapat seal of approval dari legend musik Jepang. Nah, ini pendapat gue pribadi tentang musiknya Kesokuben. Gue bukan orang yang paham musik amat sih. Gue cuma pengen nyampein pendapat gue sebagai penggemar musik Jepang. Kan ini band anime, band anisong gitu. Tapi gue sebagai pendengar musik Jepang itu, gue ngerasa ini tuh lagu bukan kayak lagu anisong, tapi kayak lagu anisong gitu loh. Jadi kalaupun lu nggak ngikutin anime, tapi tetep tolong cepet ikutin animenya kalau belum lihat. Ini tuh bisa dianggap lagu J-pop, lagu J-rock biasa. Dan lagu rocknya itu lu coba dengerin lagu Kesokuben itu enak banget sumpah, kayak salah satu lagu rocknya
top tier banget, coba dengerin sumpah. Apalagi ini lagu band itu pas rilis juga gue lihat di history chartnya itu lumayan tinggi nih listnya chartnya nih des. Review dari masa depan di sini sebenarnya ada satu poin yang ketinggalan di aspek lagu atau sound. Kayak kerjaannya Aniplex sama studio anime itu kepisah gitu, jadi kayak yang satu ngerjain ini, yang satu ngerjain ini, kayak kurang bersatu gitu dari pernyataannya sini kelihatannya ya. Jadi kayak gitu deh. Tapi tetap aja hasilnya bagus kok. Udah gitu aja. Lanjut. Anyway kan gue udah jelasin beberapa poin-poin tentang tahap produksi. Jadi gue mau ngasih konklusi gue tetap produksinya apa. Dari pengerjaan animasi oleh staffnya, terus casting voice actor dan musiknya, ini kelihatan passion project banget. Semua orang yang terlibat di anime itu kayak sangat suka banget kerjain animenya. Entah dari bagian animasi yang sangat mencolok, pengisian suara, dan juga aspek musiknya, aspek lagunya. Terus nih kan tahap produksi kelar, berarti saatnya gue bahas animenya on air gimana. Anime Bocchi the Rock on air pada saat musim fall tahun 2022. Pas awal rilisnya itu gak terlalu banyak yang tahu, jadi bisa segede gini kok bisa gitu loh. Emang ya pas awal fall 2022 kan ya banyak banget gitu genre yang lebih kayak wow banget, kayak Battle Shonen gitu loh. Terlebih lagi yang udah punya nama gede duluan kayak lu Bleach yang udah lama banget hilang terus comeback, terus Mob Psycho 100 season terakhirnya, Chainsaw Man yang katanya hype banget, terus nah juga Spy Family second core. Ya emang Bocchi the Rock udah punya komunitasnya sebelum jadi anime, cuman ya kalau dibandingin sama beberapa nama yang udah gua jelasin tadi ya jauh banget gitu loh dibandingin komunitasnya. Jadi ya kayak dikit banget lah anime apaan gitu loh. Bisa dibilang di awal musim itu Bocchi the Rock ini bisa di tahap yang namanya kuda hitam sleeper anime gitu deh. Ada yang tahu cuma kayak ya udah. Tapi pelan-pelan ini anime karena seperti yang gue jelasin di tahap produksinya, seperti gaya animasi yang ada, terus sinematografi yang bagus, kayak angle kamera yang unik, komunitas perwibuan secara keseluruhan kayaknya mulai pada nyadar ada anime slice of life musik bagus gitu loh. Ada yang juga yang kayak bandingnya sama K-On, karena ya mirip banget lah sama K-On, anime musik cewek-cewek lucu gitu lah, bikin band gitu loh. Terus juga kan komiknya juga dari publisher yang sama, jadi ada yang kangen itu anime K-On terus mulai ngelirik ini anime gitu. Maksud gua nih, gua nonton Bocchi karena gua kangen anime tipe K-On. Ini pokok ya komunitas wibu pelan-pelan mulai nyadar gitu loh, mulut ke mulut. Puncaknya ini gue nyolong dari Know Your Meme, tempat ada hashtag ngetren namanya BTR band parodi yang ngetren di Facebook sama Twitter. Ya kasarannya lu ngedit atau gambar foto album atau MV dari band atau penyanyi pakai anggota Kesoku Band. Kayak mungkin inspirasi itu diambil dari tiap chapter baru manga Bocchi kan ada kayak parodi MV atau albumnya musik Jepang gitu loh. Mungkin inspirasi dari situ awalnya. Ini terlampir dari Know Your Meme. Ada user Twitter Jepang dengan tagnya yojohan_me yang bikin parodi album Oasis pakai anggota Kesoku Band. Habis itu penggunaan hashtag BTR band parodi yang paling awal itu artwork Dewa 19 yang ada di Facebook yang ini. Habis itu kayak udah kemana-mana gitu loh ngetren di komunitas wibu Indo. Bahkan kayaknya kalau lu pakai hashtag BTR band parodi sekarang di media sosial kayak Twitter, Facebook itu udah bukan orang Indo doang sih yang make, ya udah kemana-mana. Mungkin bisa dibilang tren giniannya tuh mulai dari Indo. So yeah, the power of internet. Jadi ya pas animenya on air, orang nggak tahu ini anime apaan gitu, terus kayak dikit-dikit pada nyadar gitu, mulut ke mulut, kayak wah ini kok jadi naik gitu, jadi booming gitu loh. Sehingga tahap terakhir nih dari semua hal yang gue jelasin, kesimpulannya adalah Bocchi the Rock itu bisa populer banget karena peran dari semua pihak, dimulai dari staffnya yang kelihatan sangat suka ngerjain ini anime, dan semua yang ngerjain itu niat banget, kayak have fun banget gitu loh. Lu kelihatan dari directing sama animasinya, apa kayak seiyu yang hidupin karakternya, musik yang sangat enak didengerin, ditambah komunitasnya yang awalnya kecil sekarang jadi booming banget. Jadi semua yang gue sebut tadi ada perannya masing-masing buat naikin ini anime gitu. Jadi ini anime ya emang slow start banget awal rilisnya. Cuma kalau lu ngeliat secara objektif apa yang terjadi dari studio terus komunitasnya ya wajar banget jadi naik. Jadi pesan gue yang belum lihat Bocchi the Rock, coba aja lihat dan rasain sendiri. Dah gitu aja. Bye.